Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Rabu 11 Mei 2022. Kali ini firman Tuhan bertajuk Allah menyelamatkan kita. Teks bacaan diambil dari 1 Korintus 1 ayat 21, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, berbunyi demikian. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Saudara-saudaraku sekalian, apakah kita percaya pada Allah? Mungkin sebagian besar umat Kristen atau kita pasti mengatakan saya percaya. Dan inilah yang disaksikan dalam hidup kita, bahwa ia percaya kepada Allah Bapa, anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Menyaksikan apa yang kita percayai adalah sesuatu yang mudah. Tetapi mempercayai apa yang kita saksikan itu sulit. Saya ulangi ya, menyaksikan apa yang kita percayai itu hal mudah. Tetapi mempercayai apa yang kita saksikan itu adalah hal yang amat sulit. Dengan mudah kita dapat berkata bahwa kita sungguh-sungguh mempercayai Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tetapi dalam kenyataannya seringkali kita sulit melakukannya. Manusia sangat rentan jatuh ke dalam kesombongan, merasa diri lebih cerdas, mengetahui banyak hal sehingga dia sombong. Manusia dapat jatuh dalam perilaku membandingkan pikirannya yang kecil dengan kemahakuasaan Allah. Manusia berusaha memahami kuasa Allah dengan akal pikirannya sendiri, sehingga apa yang tidak masuk akal baginya mengenai Allah membuatnya tidak percaya. Sebab pemberitaan tentang salib adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan oleh karena pemberitaan salib itu adalah sebagai kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara, bagi orang yang tidak percaya, tentu saja salib adalah kebodohan baginya. Karena ia mengandalkan hikmatnya sendiri. Baginya tidak mungkin Yesus anak Allah yang penuh kuasa itu mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia. Sama seperti orang-orang yang mengolok-olokkan Yesus ketika disalibkan dengan ucapan orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Saudara bisa melihat di Markus 15 ayat 21. Orang yang mengatakan itu adalah mereka yang mengandalkan akal pikirannya. Saya ulangi. Orang yang mengatakan hal itu adalah mereka yang mengandalkan pikirannya sendiri. Karena bagi mereka tidak masuk akal Yesus tidak dapat menyelamatkan dirinya dari penyaliban tersebut. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 menuturkan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar dengan pengertianmu. Orang Kristen harus mempercayai Yesus dengan segenap hati. Jangan ragu akan kuasa Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Orang Kristen dilarang bersandar kepada pengertiannya sendiri, pengetahuannya sendiri, akalnya sendiri. Karena tentu pengertian manusia itu terbatas. Sementara hikmat dan pengertian dari Allah jauh melampaui pengertian dan hikmat dari manusia itu sendiri. Karena Allah lah yang menciptakan manusia di tengah-tengah isi dunia ini.
Hikmat Allah tidak dapat dibandingkan dengan apapun isi dunia ini. Dengan hikmatnya, Allah berkenan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya dan yang percaya kepada pemberitaan Injil. Oleh karena itu, 1 Korintus 1 ayat 21 sangatlah mengesankan buat kita. Berbunyi demikian, oleh karena dunia dalam hikmat, saya ulangi, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Persoalannya sekarang, mengapa pemberitaan Injil dianggap sebagai kebodohan bagi sekelompok orang? Jawabannya karena sejak awal memang mereka tidak percaya. Mereka hanya menerima segala sesuatu yang masuk di akal pikirannya, penuh dengan kesombongan, dan menolak pemberitaan Injil tentang Yesus Juru Selamat hidup kita. Sesungguhnya, kita tidak dapat mengenal Tuhan dengan mengandalkan pikirannya sendiri. Kita tidak dapat mengetahui rahasia hikmat Allah. Kita tidak dapat memahami salib tanpa iman. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan bahwa pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang tidak percaya dan akan binasa. Namun bagi kita yang percaya, salib adalah keselamatan. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Maka dari itu, sungguh salib bukanlah kebodohan, melainkan hikmat Allah yang memberi sukacita, damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, saudara-saudara, bila kita telah diselamatkan oleh salib Kristus, maka kita dipanggil yang pertama untuk mempercayai salib sebagai jalan keselamatan kita. Yang kedua, mensyukuri pengampunan dosa sebagai bukti kasih setia Allah bagi setiap manusia yang berdosa. 3, memperbarui hidup kita sebagai orang yang telah menerima pengampunan dan keselamatan. Setiap orang terpanggil untuk memperbarui hidupnya ke arah yang lebih baik. Hidup harus senantiasa berpedoman pada hikmat Allah. Karena itu, mari kita jalani hidup bersama Allah, sang sumber hikmat itu sendiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami haturkan syukur kepadamu Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami hari ini. Dan biarlah kami bisa berangkat dalam perjalanan hidup kami, baik kami yang bekerja, baik juga bagi anak kami yang bersekolah, terlebih lagi khusus Tuhan, bagi anak-anak kami yang duduk di bangku kelas 3 SMP, yang hari ini adalah ujian akhir untuk ke jenjang berikutnya di bangku SMA, sebagai jenjang pendidikan yang berikutnya. Berkatilah anak kami Tuhan, khususnya bagi yang kelas 3 SMP, supaya bisa mengerjakan soal demi soal dengan baik, dan nama-Mu yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami Tuhan. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah banget
Cintaku tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.